Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini kita jalan-jalan ke ibu kota Kamboja, yaitu Phnom Penh. Kota ini menjadi jantung negara Kamboja yang terbentang di tepi sungai Tonle Sap dan juga sungai Mekong. Kota Phnom Penh memiliki perpaduan yang harmonis antara suasana modern dengan suasana kuno dari kompleks istananya yang megah dan anggun. Kota ini pernah menjadi ibu kota Kamboja sebanyak 2 kali. Pertama di abad ke-15 dan yang kedua di abad ke-19 hingga saat ini. Nah, penasaran kan ingin melihat kota Phnom Penh dari dekat? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dengan Prabu jalan-jalan terus di kota-kota berikutnya. Sekarang kita langsung menuju kota Phnom Penh. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم بعرف إنجبسط السلام عليكم نجسان Gámaz Csabat, Rogor Zandebit. Manisma Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. Hello，大家好，欢迎来到中国。 Merhaba nasılsın Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Phnom Penh. Sebelum kita jalan-jalan ke kota ini, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara Kamboja dan juga kota Phnom Penh. Negara Kamboja berbatasan dengan Thailand di sisi barat hingga utara, Laos di sisi timur laut, Vietnam di sisi timur hingga tenggara, Teluk Thailand di sisi selatan, dan Sungai Mekong yang melintasi negara ini, serta Danau Tonle Sap yang menjadi danau utama di negara ini. Sedangkan kota Phnom Penh yang akan kita kunjungi kali ini berada di sisi selatan dari negara Kamboja, terletak di tepi Sungai Mekong dan juga Sungai Tonle Sap. Untuk populasi, kota Phnom Penh mempunyai jumlah penduduk sebesar 2.129.371 jiwa menurut sensus di tahun 2019. Sedangkan jumlah penduduk negara Kamboja saat ini sebesar 15.288.489 jiwa menurut sensus di tahun 2019. Dan luas kota Phnom Penh adalah sekitar 679 km persegi, sedangkan untuk luas negara Kamboja adalah 181.035 km persegi. Nah, demikianlah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Kamboja dan juga kota Phnom Penh. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari negara Kamboja dan juga kota Phnom Penh. Negara Kamboja adalah sebuah negara yang berbentuk monarki konstitusional. Negara ini merupakan penerus kerajaan Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 hingga abad ke-14. Perkembangan peradaban Kamboja diperkirakan telah terjadi sejak abad ke-1 Masehi. Pada abad ke-3 hingga abad ke-5 Masehi, lahirlah kerajaan Funan dan kerajaan Cenla yang membangun dan menguasai tanah Kamboja pada masa itu. Setelah kedua kerajaan ini runtuh, kemudian berdirilah kerajaan Khmer yang berkuasa sejak abad ke-9 hingga abad ke-15 dengan ibu kotanya yaitu Angkor yang menjadi simbol kebesaran kerajaan Khmer. Pada tahun 1432, kerajaan Khmer diserang oleh kerajaan Thai. Karena terdesak, kerajaan Khmer kemudian memindahkan ibu kotanya dari Angkor ke Long Phek yang pada akhirnya di tahun 1594 berhasil dikuasai oleh kerajaan Thai dan juga berakibat hilangnya sebagian besar daerah Khmer. Selama 3 abad berikutnya, Khmer dikuasai oleh raja-raja dari kerajaan Thai dan juga Vietnam secara bergiliran. Pada tahun 1860, Raja Kamboja yaitu Norodom terpilih untuk naik takhta, namun tidak dimahkotai sampai tahun 1864 karena faktanya Kamboja masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Siam. Hingga di tahun 1863, Raja Norodom menandatangani perjanjian dengan pihak Prancis yang isinya memberikan hak kontrol provinsi Battambang dan Siam Reap yang menjadi bagian kerajaan Siam. Dan akhirnya pada tahun 1906, kedua daerah ini diserahkan kembali kepada Kamboja melalui sebuah perjanjian perbatasan antara negara Prancis dan kerajaan Siam. Selanjutnya, negara Kamboja menjadi negara protektorat oleh Prancis dari tahun 1863 hingga di tahun 1953 sebagai bagian dari koloni Indochina. Setelah penjajahan Jepang pada tahun 1940-an, akhirnya Kamboja meraih kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 9 November 1953. Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. Hingga pada tahun 1970,
Norodom Sihanouk dilengsarkan oleh lawan politiknya, yaitu Jenderal Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak, yang merupakan aliansi pro-Amerika Serikat. Akhirnya beliau melarikan diri ke negara Tiongkok dan Korea Utara. Dari pengasingan, beliau memutuskan untuk beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah yang bertujuan untuk menguasai kembali tata yang direbut oleh lawan politiknya. Hal inilah yang memicu perang saudara di negara Kamboja. Khmer Merah akhirnya menguasai Kamboja pada tahun 1975 dan mengubah format kerajaan menjadi sebuah negara yang berbentuk Republik Demokratik Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot hingga kematiannya pada tahun 1998. Inilah masa tersulit bagi penduduk Kamboja di masa rezim komunis Khmer Merah berkuasa. Sedangkan sejarah kota Phnom Penh secara harfiah dapat diartikan menjadi Bukit Pen, merujuk kepada sebuah kuil yang ada di dalam kota ini, yaitu Wat Phnom, yang artinya adalah Bukit Kuil. Legenda mengisahkan berdirinya kota Phnom Penh pada tahun 1372. Ketika di suatu hari, seorang wanita yang bernama Nyonya Pen sedang mengumpulkan kayu bakar di tepi sungai. Lalu ia melihat sebuah pohon yang mengapung di sungai. Kemudian ia mengambilnya dari air. Ternyata di dalamnya terdapat 4 buah patung Buddha dan 1 patung Dewa Wisnu. Untuk menampung benda-benda suci tersebut, Nyonya Pen mendirikan sebuah kuil yang berada di sebuah bukit kecil di tepi barat sungai Tonle Sap. Kemudian kuil itu dinamainya dengan nama Wat Phnom. Phnom dalam bahasa Khmer artinya bukit, dan Pen berasal dari nama nyonya tersebut. Dari kisah legenda inilah lahir sebuah kota yang bernama Phnom Penh. Phnom Penh pertama kali menjadi ibu kota Kamboja pada tahun 1434 hingga tahun 1497. Setelah raja terakhir dari kerajaan Khmer, yaitu Pon Hyayat, memindahkan ibu kota dari Angkor Thom yang telah direbut dan dihancurkan oleh kerajaan Siam. Hari ini di belakang Wat Phnom terdapat stupa yang menampung sisa-sisa peninggalan Raja Pon Hyat dan keluarganya, serta sisa patung Buddha dari era Angkorian. Kemudian kota ini kembali menjadi ibu kota Kamboja sejak masa kolonial Prancis pada tahun 1865 hingga saat ini. Hari ini kota Phnom Penh telah berkembang menjadi pusat ekonomi, industri, dan budaya bangsa. Nah teman-teman, tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Phnom Penh. Objek pertamanya adalah Royal Palace. Royal Palace adalah sebuah kompleks istana yang berfungsi sebagai kediaman resmi Raja Kamboja dan keluarga kerajaan. Dibangun pada tahun 1866 oleh Raja Norodom ke-1 yang merupakan kakek buyut Raja Kamboja saat ini, yaitu Raja Norodom Sihamoni. Istana ini adalah contoh khas dari arsitektur Khmer yang meliputi area seluas 174.870 meter persegi. Sekarang saya ajak kalian untuk mengunjungi beberapa bangunan-bangunan penting, antara lain Throne Hall. Throne Hall merupakan aula yang masih digunakan hingga saat ini sebagai tempat upacara keagamaan dan kerajaan, seperti penobatan dan pernikahan kerajaan, serta sebagai tempat pertemuan para tamu-tamu raja. Bangunan ini dimahkotai dengan 3 buah menara, dan pada menara yang tertinggi dihiasi dengan 4 wajah Dewa Brahma berwarna putih pada puncaknya. Di dalam aula ini terdapat 3 tata kerajaan, 1 lebih bergaya barat dan 2 lainnya bergaya tradisional. Dan juga ada patung emas raja dan ratu Kamboja. Berikutnya kita menuju ke Moonlight Pavilion. Pavilion ini adalah pavilion terbuka yang berfungsi sebagai panggung untuk acara tarian khas Khmer dari zaman dahulu hingga saat ini. Inilah salah satu bangunan istana yang paling ikonik karena mudah terlihat dari luar istana. Pavilion ini memiliki balkon yang digunakan untuk melihat parade-parade yang berada di sepanjang jalan Samdak Soteres Boulevard, serta berfungsi sebagai tempat para penari kerajaan, sebagai tribun bagi raja untuk berbicara kepada rakyatnya, dan sebagai tempat untuk mengadakan jamuan makan kerajaan. Pavilion ini juga sempat digunakan untuk acara penobatan Raja Norodom Sihamoni di tahun 2004. Sekarang kita menuju ke Silver Pagoda. Pagoda perak ini dinamai demikian karena lantainya bertatakan lebih dari 5.000 ubin perak padat. Saat ini hanya ada sedikit area saja yang masih terlihat ubin peraknya, karena sebagian besar lantainya sudah ditutupi karpet. Kuil ini banyak sekali menyimpan benda-benda berharga yang berasal dari hadiah-hadiah dari tamu negara yang pernah berkunjung ke negara ini. Dan juga terdapat koleksi patung serta relik Buddha suci. Yang paling terkenal adalah patung Buddha Jamrud sedang duduk di atas platform berlapis emas. Patung ini terlihat indah sekali, apalagi saat terkena sorotan sinar matahari, semakin memperjelas keindahan kristal hijaunya. Selain itu, ada lagi patung Buddha Maitreya, patung emas yang bertatakan 9.584 berlian. Wow, indah sekali. Selanjutnya kita menuju ke Istana Kemarin Mohaprasad.
Inilah istana Raja Khmer yang digunakan sebagai kediaman resmi Raja Kamboja dan keluarganya. Bangunan ini dipisahkan dari bangunan lainnya oleh sebuah dinding kecil yang terletak di sebelah kanan aula singgasana. Pada puncak istana ini terlihat sebuah menara runcing yang disebut prang, yang merupakan elemen kuil dari arsitektur Hindu dan Buddha di kerajaan Khmer kuno, mirip seperti di Candi Angkor Wat. Dan masih ada lagi bangunan-bangunan lainnya seperti Villa Napoleon III, Pavilion Pochani, Horsamran Pirun, Stupa Kerajaan, Patung Raja Norodom, dan juga taman istana yang berisikan berbagai jenis tanaman dan bunga tropis. Selanjutnya kita menuju ke National Museum of Cambodia yang bergaya arsitektur Khmer yang diresmikan pada tahun 1920, di mana lokasinya hanya beberapa ratus meter dari Royal Palace. National Museum of Cambodia adalah museum berisikan tentang sejarah, budaya, dan arkeologi negara Kamboja, di mana di dalamnya tersimpan salah satu koleksi seni Khmer terbesar di dunia, termasuk patung, keramik Khmer, perunggu, dan benda etnografi. Koleksinya mencakup lebih dari 14.000 item dari zaman prasejarah hingga periode sebelum, selama, dan setelah kekaisaran Khmer, yang pada masa puncaknya wilayahnya membentang dari Thailand melintasi Kamboja saat ini hingga Vietnam Selatan. Di sini kita bisa melihat koleksi-koleksinya seperti patung Dewi Wisnu yang terbaring dan terbuat dari perunggu berasal dari abad ke-11. Patung Garuda yang terbuat dari batu pasir berasal dari abad ke-10. Patung Trimurti yang terbuat dari batu pasir berasal dari abad ke-11. Ornamen burung merak yang terbuat dari kuningan berasal dari abad ke-17. Ada juga dipajang tembikar dan perunggu yang berasal dari periode pra-Angkor Funan dan Cenla dari abad ke-4 hingga abad ke-9. Lalu periode Indrawarman dari abad ke-9 dan abad ke-10, serta periode Angkor Klasik dari abad ke-10 hingga abad ke-14. Dan masih banyak lagi koleksi-koleksi lainnya. Objek selanjutnya adalah Wat Unalom, di mana lokasinya sekitar 400 meter dari National Museum of Cambodia. Kuil ini merupakan salah satu dari 5 kuil yang masih asli di kota Phnom Penh. Berasal dari tahun 1422 dan berfungsi sebagai pusat dari salah satu ordo agama Buddha, yaitu ordo Mohanikai yang paling dihormati di negara Kamboja. Kuil ini juga menjadi kuil kenegaraan, di mana pimpinan bisu tertinggi di negara Kamboja tinggal di sini. Dan yang menjadi daya tarik utama pada kuil ini yaitu pada stupanya. Konon tersimpan alis rambut asli yang diyakini milik Sang Buddha Gautama. Dari Wat Unalom, sekarang kita menuju ke Wat Phnom. Seperti awal cerita saya mengenai sejarah lahirnya kota Phnom Penh dan kisah tentang Nyonya Pen, inilah bangunan yang saya maksud. Wat Phnom berdiri dengan anggun yang mencapai ketinggian 27 meter. Inilah bangunan keagamaan tertinggi di kota Phnom Penh. Kuil ini sempat direstorasi beberapa kali pada abad ke-19 dan yang terakhir di tahun 1926. Desain bagian dalamnya terdiri dari kompleks altar pusat dengan patung perunggu Buddha yang sedang duduk, dikelilingi oleh patung, bunga, lilin, dan barang-barang pengabdian dan pemujaan. Dindingnya ditutupi dengan mural, terutama dari cerita Jataka tentang reinkarnasi Buddha sebelum pencerahannya. Ada juga mural yang menggambarkan cerita dari Remker dan Ramayana versi Khmer. Lalu di tingkat bawah, terdapat juga mural yang lebih baru dengan gabungan unsur tradisional dan modern. Di sudut barat daya dari candi dan stupa, terdapat kuil kecil yang didedikasikan kepada Nyonya Pen. Bagian depan kuil ini terlihat ramai dengan pengunjung yang ingin berdoa dan memberikan persembahan kepada tokoh wanita ini,
yang dianggap berjasa atas berdirinya Wat Phnom. Lanjut lagi, sekarang saya ajak kalian menuju ke Museum Genosida Tuol Sleng, yang dahulunya merupakan sebuah kamp konsentrasi pada masa rezim komunis Khmer Merah yang berkuasa dari tahun 1975 hingga tahun 1979. Kamp ini dibangun oleh pemimpin Khmer Merah, yaitu Pol Pot, untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Museum ini dahulunya adalah sebuah sekolah menengah yang bernama Tuol Svai Prey Secondary School. Pada masa Khmer Merah berkuasa, area sekolah yang terdiri dari 4 gedung bertingkat 3 ini dijadikan sebagai penjara dan tempat interogasi para tahanan sejak bulan Agustus di tahun 1975, 4 bulan setelah mereka memenangkan Perang Saudara. Gedung-gedungnya diberi nama A, B, C, dan D, semuanya memiliki cerita kelam tentang kekejaman Pol Pot. Kemudian namanya diganti menjadi Penjara Keamanan 21 atau Kompleks S21. Fisik bangunan disesuaikan dengan fungsi barunya sebagai penjara untuk para narapidana. Sekeliling bangunan ditutupi dengan kawat berduri dengan listrik bertegangan tinggi. Ruang kelas diubah menjadi penjara kecil yang disekat dengan tembok beton. Juga terdapat ruang penyiksaan. Semua jendela ditutup dengan jeruji besi dan kawat berduri untuk mencegah agar tahanan tidak kabur. Sejak tahun 1975 hingga tahun 1979, diperkirakan ada sekitar 17.000 orang dipenjarakan di tempat ini. Dan setiap harinya antara 1.000 hingga 1.500 tahanan dibunuh dan disiksa. Setelah mengalami interogasi dan penyiksaan, lalu mereka dikirim ke sebuah lapangan pembunuhan Chong Ek untuk dieksekusi. Sekarang lapangan ini telah menjadi monumen yang dikenal sebagai The Killing Fields. Museum Genosida ini didirikan pada tahun 1979 setelah invasi negara Vietnam. Rekaman fotografi Khmer Merah tentang para korban dipamerkan sebagai kesaksian tragis bagi mereka yang menderita dan meninggal. Setelah seharian kita mengunjungi istana dan tempat-tempat bersejarah. Nah teman-teman, kali ini kita santai sejenak. Saya ajak kalian untuk mengikuti acara naik kapal menyusuri Sungai Mekong. Kota Phnom Penh terletak di tepi sungai, dan salah satu acara yang paling santai dan seru untuk menikmati keindahan kota ini adalah dengan cara naik kapal. Kita akan menikmati keindahan panorama kota Phnom Penh menjelang matahari terbenam. Dan acara pun menjadi tambah seru karena kita juga akan menikmati makan malam dengan hidangan barbecue dan menu tradisional Khmer yang lezat, mantap benar. Acara ini akan berlangsung kurang lebih sekitar 2,5 jam. Hari ini kita mulai lagi jalan-jalan di kota Phnom Penh. Setelah kemarin malam puas menikmati acara naik kapal di Sungai Mekong, sekarang kita langsung menuju ke Independence Monument atau Monumen Kemerdekaan. Monumen ini dibangun pada tahun 1958 untuk memperingati Hari Kemerdekaan Kamboja dari Prancis pada tahun 1953. Monumen ini akan menjadi pusat kegiatan, terutama pada perayaan Hari Nasional. Dan di belakang monumen ini terdapat Memorial Norodom Sihanouk yang dibangun pada tahun 2013. Setelah dari Monumen Kemerdekaan, sekarang saya ajak kalian untuk berbelanja di Pasar Rusia. Pasar ini disebut Pasar Rusia karena kawasan ini populer di kalangan ekspatriat Rusia pada tahun 1980-an. Di sini kalian bisa menemukan beberapa barang khas Rusia seperti boneka Rusia dan bendera kecil Rusia. Namun selebihnya adalah barang-barang Kamboja. Di sini teman-teman, kalian bisa menemukan aneka barang dagangan mulai dari peralatan rumah tangga, mebel antik, souvenir, pernak-pernik agama Buddha,
tenunan sutra, ukiran tradisional hingga makanan dan minuman. Berikutnya saya ajak kalian shopping di Pasar Temei atau Pasar Baru atau juga sering disebut Pasar Sentral. Pasar ini bergaya Art Deco dengan bangunannya yang berwarna kuning, dibangun pada tahun 1937 selama era kolonial Prancis. Di tengahnya terdapat kubah setinggi 26 meter dengan 4 sayap yang bercabang secara diagonal yang menciptakan lorong-lorong luas untuk menampung ribuan kios dan berbagai barang dagangan. Ketika pertama kali dibuka pada tahun 1937, pasar ini sempat menjadi yang terbesar di Asia dan hingga hari ini masih terus beroperasi. Di sini teman-teman bisa puas untuk berbelanja berbagai macam barang, mulai dari pakaian pria dan wanita, perhiasan, bunga, sepatu, elektronik, souvenir dan makanan seperti seafood, rempah-rempah dan sayuran. Di sisi timur gedung merupakan pintu masuk utama, di mana kita bisa menemukan banyak toko-toko yang menjual barang-barang seperti ornamen, kaos, dan souvenir. Dan kalau kita menuju ke area tengah pasar, di sini terdapat banyak sekali toko perhiasan dengan koleksi emas dan perak. Oke teman-teman, sekarang waktunya acara bebas untuk berbelanja. Dan ketika malam hari tiba, saya ajak kalian menuju ke teater terbuka di halaman National Museum of Cambodia. Di sini saya ajak teman-teman untuk merasakan nuansa yang sangat indah dan khas Kamboja, di mana kita akan menikmati santap malam sambil menyaksikan pertunjukan seni tradisional Kamboja berupa tarian tradisional yang dipertunjukkan oleh para penari dan musisi profesional. Dan inilah acara pamungkas kita selama di kota Phnom Penh. Semoga memberikan suatu kenangan yang tak terlupakan bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan seru kita di kota Phnom Penh. Dan sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sebelum perjalanan kita ke negara ini. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi Kamboja, paspor Indonesia tidak memerlukan visa Kamboja. Berikutnya kita bicara cuaca. Untuk cuaca di kota Phnom Penh hampir mirip dengan cuaca yang ada di kota-kota di Indonesia. Dan berikutnya adalah mata uang. Mata uang negara Kamboja ada Rial Kamboja dengan kodenya KHR. 1 rial Kamboja setara dengan Rp3,49. Namun teman-teman mesti mengeceknya kembali untuk final rate menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman akhir perjalanan kita di kota Phnom Penh. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.